ini sih apa namanya, kita terus bergerak gitu kan. Baik buruknya, salah atau benar itu kan bakal ketahuan kalau kita bergerak gitu Ya. kan. Kayak kondisi pandemi ini aja sih apa, pasti semua sektor itu terdampak gitu kan. Dan kita ibarat roda, kalau roda kita bergerak terus otomatis roda nggak mungkin di bawah terus kan. Otomatis bakal jalan ke tengah gitu kan. Inovasi pangan di Indonesia sebetulnya sudah dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu. Di Keraton Jogja sendiri tercatat ada ratusan, bahkan mungkin mendekati angka 1000 menu-menu baru dibuat oleh para kreator inovator pangan dari zaman-zaman sebelumnya. Di mana para inovator pada saat itu berpikir bagaimana caranya menciptakan makanan yang memiliki rasa baru yang akhirnya akan bisa disukai oleh sultan yang bertahta untuk disajikan kepada para tamu-tamunya. Inovasi ini mestinya tidak berhenti, di mana kita sudah lebih global. Indonesia harus mengambil panggung yang lebih luas bagi inovasi pangan dan untuk gastronomi di dunia. Melalui Pangan Fest ini bisa menjadi batu loncatan untuk kita bisa meraih panggung yang lebih besar bagi pangan dari Indonesia. Oke, halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Di kesempatan kali ini tetap sehat, tetap semangat pastinya ya. Dan senang sekali di kesempatan kali ini kita boleh kembali berjumpa dan kita akan kembali ngobrol, berdiskusi asik bersama dengan salah seorang inovator pangan. Narasumber kita kali ini yang akan hadir membagikan ceritanya dalam mengembangkan inovasinya di bidang pangan. Kira-kira siapakah narasumber kita kali ini? Langsung saja kita akan ngobrol. Saya akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan Mas Kamal yang sudah bersama dengan saya di sini. Apa kabar Mas Kamal hari ini? Halo, apa kabar Mbak Arin? Baik, Mas Kamal apa kabar? Baik. Baik ya. Ini Mas Kamal kayaknya tegang banget ya. Santai aja kita ya Mas ya. Kita ngobrol santai karena pastinya kita juga pengen ngajakin teman-teman di sini buat bisa mengembangkan inovasi mereka di bidang pangan terutama. Dan juga kita pengen tahu nih kira-kira bagaimana Mas Kamal bisa terus mengembangkan inovasinya terutama melalui brand yang saat ini Mas Kamal bawa di sini. Ini adalah Bandeng Rawe ya Mas ya? Iya, betul, Bandeng Rawe. Bandeng Rawe. Mas Kamal mungkin bisa sedikit diceritakan dulu Bandeng Rawe ini produk apa, kemudian bagaimana kita bisa menikmati atau barangkali juga bagaimana Mas Kamal memulai mengembangkan usaha dari Bandeng Rawe ini? Iya, selamat siang ya Mbak Arin ya. Pertama-tama kenapa Bandeng Rawe ini tercipta? Pada mulanya kita agak agak miris dengan potensi ikan di Indonesia yang emang rendah ya tingkat konsumsinya. Nah, kalau misalkan dari tingkat konsumsi itu rendah, otomatis kan dari nelayan-nelayan itu juga tingkat kesejahteraan juga rendah ya. Nah, dari situ kita timbul kesadaran untuk buat inovasi produk ya ini Bandeng Rawe ini. Oke. Ya, betul. Artinya mungkin awalnya dari keprihatinan ya Mas ya, tingkat konsumsi ikan belum cukup baik di Indonesia padahal banyak sekali anjuran yang sekarang mulai menyampaikan konsumsi ikan biar generasinya lebih baik lagi gitu ya. Betul. Nah, Bandeng Rawe ini artinya berfokus pada ikan bandeng Mas atau gimana? Untuk kita sendiri itu fokus untuk ikan bandeng ya. Untuk kedepannya kita kemungkinan ada beberapa inovasi-inovasi produk ikan ataupun seafood ya. Untuk kedepannya. Kalau untuk sekarang ini kita fokus di 3 varian Bandeng Rawe ini. Gitu. Sudah ada sejak tahun berapa Mas Kamal? Kebetulan kita untuk mulai aktif sendiri itu per tahun 2019 akhir. 2019 akhir, artinya 2019. Ini berjalan tahun ketiga? Tidak, 1 tahun lebih ya. Oh 2019, 20, 21, 2 tahunan ya, 2 tahun ya? Belum ada 2 tahun? Belum ada 2 tahun. Di mana Mas produksinya? Produksi kita di LIPI, kita kebetulan maklon sama LIPI, kerjasama sama LIPI. Di daerah mana itu? Di daerah Gunung Kidul dan Sambilegi. Untuk kantor kita di daerah Bijilan. Mas Kamal, ini memang Mas Kamal secara pribadi yang mengembangkan inovasi Bandeng Rawe ini atau apakah bersama dengan rekan-rekan lainnya? Mungkin bisa ceritakan awalnya akhirnya Mas Kamal bisa menciptakan produk ini seperti apa Mas Kamal? Ya, pertama ya, sebelumnya kita riset untuk Indonesia sendiri itu kan
tingkat konsumsi ikan itu rendah, sama itu kan. Kebanyakan mayoritas mereka kan lebih cenderung familiar ke ayam ya, Iya. ke ayam ya, betul ya. Iya. Nah, lalu kemudian kita riset nih, apa sih kendala kenapa tingkat konsumsi itu rendah sih gitu kan. Yang pertama kita temui problemnya itu ada di pasti orang makan ikan itu amis. Oke. Ya, betul. Kemudian yang kedua terkait higienisitas. Karena kebanyakan kan ikan itu kan apa namanya di pasar ya. Iya. Ya, pengolahannya di pasar ya. Dan ada beberapa juga ini apa namanya alergi dengan ikan sendiri itu. Oke, baiklah, berarti memang awalnya ada keprihatinan tadi, Betul. kemudian juga masyarakat belum bisa merasakan nikmatnya mengkonsumsi ikan barangkali ya, Betul. karena aromanya, Iya. karena olahannya dan sebagainya. Betul. Mas Kamal sendiri punya latar belakangkah mengelola ikan atau berawal dari keisengan atau memang fokus belajar di situ, Mas Kamal? Kalau untuk latar belakang di industri ikan kita saya belum ada ya gitu Oke. kan. Ya. Karena kebetulan saya kan saya background saya dulu sebelumnya itu saya perbankan. Oh, Iya, oke, saya oke, oke. perbankan. Dan- Akhirnya beralih ya? Ya betul kan. Tadi balik lagi kita ada keperhatian dengan tingkat konsumsi itu rendah kan. Padahal kan kita kalau kita compare sama negara-negara Asia Tenggara kita apa kayak Singapura, Malaysia. Apalagi kalau kita compare sama Jepang sama Korea ya. Itu dibanding mereka itu tingkat konsumsi kita sangat memperhatikan kan. Oke. Nah, itu kita coba fokus di situ, kita bikin produk itu apa ya, yang solutif, yang jadi solusi untuk apa ya? Ya tadi kayak contoh tadi kan kenapa nggak mau makan ikan? Pertama ikan itu amis. Ya. Yang kedua higienisitas. Yang ketiga alergi. Nah, kita di sini kan apa namanya bermain di teknologi ya. Ya. Bermain di teknologi. Lah itu dengan proses sterilisasi. Selama sterilisasi itu pun kita kan nggak semata-mata kita langsung lempar ke pasar. Jadi setelah sterilisasi itu kita apa namanya karantina selama 14 hari. Oke. Ya, karena kita kan untuk apa namanya produk apalagi makanan ya kita nggak mau ambil resiko karena yang utama dari prinsip bisnis kita sendiri itu bukan sekedar ngejar profit, yang penting kita kan kualitas kita jaga dan keamanan konsumen yang paling utama sih kita. Oke, Mas Kamal sendiri suka makan ikan? Suka. Suka makan Iya, ikan ya. iya. Nah, Mas Kamal tadi mungkin belum sempat diceritakan ya Iya. tentang produknya Bandeng Rawe ini. Jelas kita tahu ini adalah ikan gitu. Betul. Tapi ikan seperti apa sih? Karena tadi kan Mas Kamal bilang ada teknologi di dalamnya, proses Betul. pengolahannya. Iya. Ini ikan seperti apa, Mas? Apakah ketika kita buka langsung bisa kita makan atau seperti apakah Bandeng Rawe yang disajikan ini? Ya, Mbak Arin untuk apa namanya untuk Bandeng Rawe sendiri itu ya pasti kan banyak yang compare dengan produk ikan yang sudah sebelumnya udah keluar ya kan. Iya. Padahal itu dua sisi yang berbeda. Oke. Pertama untuk Bandeng Rawe sendiri itu untuk jenis ikannya kita pakai jenis ikan bandeng Ikan yang pasti bandeng, ya. ya. Dan itu udah digoreng. Sudah digoreng? Sudah digoreng. Oke. Dan untuk bumbunya kita pakai full cabe. Ya, pasti oke. kan banyak yang compare kan. Kalau misal kita tanya balik lah, kenapa kok harganya nggak sama produk ikan sejenis gitu kan? Selisihnya gitu kan. Ya, kita balikin lagi ke ibu-ibu yang biasa belanja nih. Harga cabai sekarang berapa gitu Oke. kan? Ya kan? Intinya itu seperti itu sih. Dan kita siap saji dan apa tanpa bahan pengawet. Kita tanpa bahan pengawet. Oke. Dan untuk expiry date-nya kita 1 tahun. Jadi untuk tingkat risiko kalau misalkan pengiriman jauh baik itu di dalam negeri ataupun luar negeri itu bisa meminimalisirnya. Oke, artinya Bandeng Rawe ini adalah ikan siap santap ya Mas ya, Betul. yang disajikan dengan cabe, betul-betul sambal cabe ya. Betul, Oke, betul. jadi bukan dalam artian bukan saus bukan, tapi benar-benar sambal cabe Betul. yang dibuat dari cabe asli, Betul. disajikan bersama dengan bandeng yang sudah digoreng. Betul. Tadi Mas Kamal menyampaikan juga ada proses sterilisasi gitu Iya. ya, terus kemudian ada proses pengemasannya hingga akhirnya bisa tersimpan selama 1 tahun. Itu kan cukup lama ya Mas ya? Betul. Tanpa bahan pengawet. Betul. Ini gimana Mas Kamal bisa membuat produk bandeng yang bahkan kalau kita lihat aja ikan kita diemin sehari aja mungkin udah akan kurang sedap Iya, gitu ya. betul. Gimana Mas Kamal proses pengolahannya ini? Untuk pengolahannya sendiri kita sebelumnya kita kan riset terkait jenis ikan ya. Nah, dan jenis ikannya kebetulan kan untuk sebenarnya agak miris sih karena ikan bandeng itu kan bukan apa ya makanan
yang menengah ke atas gitu ya. Badang itu bisa kita dapetin di mana aja gitu Iya. kan. Nah, tapi Siapapun bisa menikmati ya ya. betul. Tapi tingkat itu apa ya, daya belinya itu kan kurang kan. Nah, kita sendiri itu berinisiatif untuk bermitra dengan penambak ikan. Oke. Karena tagline kita salah satunya adalah mensejahterakan petani ikan sendiri tuh atau nelayan. Ya. Nah, dari situ kita proses bermitra, kemudian ikan segar itu kita kirim, kirim ke tempat produksi kita. Habis itu kita pengolahan. Setelah pengolahan pun itu kita langsung proses pengalengan. Jadi kita nggak ada spare berapa hari gitu kan, karena kita emang jaga kesegarannya tadi itu, kesterilisasinya itu gitu kan, kita benar-benar jaga itu gitu sih. Oke, berarti proses pengolahannya sudah menggunakan mesin juga ya Mas Betul, ya? Oke. betul. Jadi gini Mbak, kalau proses sterilisasi itu kan kita menghilangkan bakteri-bakteri itu, mikroba. Jadi kita yang pasti tumbuh di ikan ya maksudnya kalau secara normal dalam kondisi normal ya. Di ikan walaupun sama di makanan apa aja sih, di dalam kaleng itu dalam kan. makanan basah. Betul. Jadi kita proses pemanasannya tadi itu, setelah itu kita kan juga jaga jangan sampai ada lubang gitu loh. Oke. Karena kan resiko kalau kadang gini loh Mbak, kenapa kita perlu karantina? Karena kita meminimalisir resiko-resiko. Jadi kayak tadi ada lubang kecil, jadi itu bisa membusuk sebelum kita masuk pasar. Dan juga bisa meledak kalengnya kalau kita belum layak buat ininya kan. Jadi kita kalau belum 14 hari itu kita nggak berani kita jual ke pasar, karena balik lagi prioritas kami adalah konsumen kami. Oke, ini ikan aja karantina ya. Bahkan sebelum corona udah karantina kayaknya dia. Sudah karantina. Oke. Tapi Mas Kemal, tadi tujuannya adalah untuk mensejahterakan juga para nelayan di Indonesia, khususnya di wilayah Yogyakarta ini ya. Mas Kemal dapetin bahan bakunya dari mana aja Mas berarti? Kami kebetulan bermitra dengan nelayan-nelayan di Tuban, Pati, bahkan ada yang di Kulon Progo. Oh gitu. Berarti memang memberdayakan petani ikan lokal ya Mas ya. Sebisa mungkin kita punya potensi, kenapa nggak dikembangin gitu. Untuk pengelolaannya sendiri Mas Kemal ini melakukan sendiri atau juga bermitra dengan rekan atau mungkin dengan pihak lainnya? Kebetulan untuk proses produksi sendiri kita ada tenaga kerja sendiri bagian produksi. Kemudian setelah itu kan ada proses pengalengan ya. Nah, kita kerja sama pihak Makon. Oke. Kita ada lembaga risetnya sendiri sih itu. Siapa sih Mas sebenarnya yang menjadi target dari produk Bandeng Rawe ini? Ya, kalau boleh jujur ya Mbak Arin, awal mula Bandeng Rawe ini muncul, kita kan pengennya brand Bandeng Rawe itu pengennya jadi opsi alternatif buat wisatawan dari luar Jogja untuk cari oleh-oleh selain bakpia sama gudeg. Ya, tapi pandemi ini kan kita mau nggak mau harus beradaptasi ya. Maksudnya idealis tapi kita harus idealis yang realistis gitu kan. Jadi kita beradaptasi untuk fokus di digital. Kebetulan untuk marketnya sih kita udah spesifikasi ya untuk mungkin kayak orang-orang yang camping, itu kan bisa banget kan. Terus yang simple makanannya ya. Traveling udah masuk pasar kita juga. Kemudian ada umroh juga masuk pasar kita. Kemudian ada juga kita kerjasama sama beberapa kantor travel. Jadi pihak travel itu menyediakan Bandeng Rawe. Gitu. Untuk turnya itu sendiri gitu. Sebagai oleh-oleh juga itu ya Mas ya. Betul. Jadi memang kenapa akhirnya dibuat ketahanannya lebih awet dibanding yang lainnya, karena memang tujuannya untuk dibawa keluar gitu awalnya. Iya, betul. Dinikmati oleh masyarakat yang mungkin bukan asli Jogja juga bisa membawa pulang Bandeng Rawe ini. Betul. Berarti jauh ini untuk pemasarannya sudah di mana aja Mas Kamal? Mungkin secara e-commerce juga kah atau secara manual seperti apa? Untuk Bandeng Rawe sendiri itu bisa didapatkan di marketplace. Tadi itu seperti Shopee itu bisa udah ada. Kemudian kita juga ada di Instagram, kemudian ada di Facebook sama di TikTok juga. Ikuti beradaptasi juga ya Mas ya? Ya, karena untuk media sosial itu kan perkembangannya cepat ya Mbak ya. Cepat banget kan. Jadi mau nggak mau kita harus adaptasi lah untuk itunya. Itu sih aku agak melenceng dari topik sih.
mirisnya di sini siapa kayak produk-produk UMKM Jogja itu kan bagus-bagus banget Mbak. Ya. Apa ya? Nah, itu sih kekurangannya di situ. Kebanyakan kan kita juga riset untuk ownernya sendiri itu, pemiliknya itu di kisaran umur antara 45 sampai 60. Oke. Nah, kalau misalkan kayak seumuran kita kan masih bisa melek teknologi ya. Kalau dari beliau-beliau itu kan untuk teknologi perlu adaptasinya perlu lama gitu kan. Itu mereka produknya bagus-bagus tapi untuk pemasaran digitalnya itu masih kurang gitu sih. Ya saya berharapnya sih untuk pemerintah ini support untuk hal ini kan, untuk apa namanya digitalnya sendiri. Oke, Mas Kamal, tadi disampaikan ada 3 macam ya, 3 jenis varian. Apa aja Mas Kamal? Kita ada 3 varian. Yang pertama itu mercon. Mercon itu bagi para customer kita yang suka pedes. Pedes. Ya pedes banget nih tapi nih. Karena kita bahan bakunya pakai full cabai rawit, kita nggak ada campuran lain. Oke. Kemudian ada bandeng rawe lombok ijo. Jadi itu lebih ke apa ya, rasanya lebih ke khas pedesnya, pedes lombok ijo. Lebih ada ciri khasnya lah gitu kan. Kemudian yang ketiga ada bandeng rawe lombok abang. Bandeng rawe lombok abang sendiri ini dari ketiga produk kami sendiri itu dari tingkat kepedasannya itu paling rendah lah gitu kan. Jadi kami udah riset sebelumnya nih untuk produk lombok abang ini bisa dikonsumsi buat anak-anak di atas 5 tahun. Oh. Ya, jadi market kita bisa masuk ke situ juga. Oke. Berarti memang ini ya Mas ya. Sengaja dibuat beberapa tingkatan pedes juga. Betul. Supaya semua bisa menikmati. Betul. Yang suka pedes pilih yang varian pedesnya nampol, yang nggak suka pedes juga masih bisa menikmati. Tapi berarti untuk menikmati ini tidak perlu diolah lagi ya Mas Kamal ya? Tidak perlu diolah lagi. Jadi balik lagi ke customer. Customer pengennya dalam keadaan panas atau misal apa namanya mau langsung siap saji itu bisa. Juga nggak masalah ya. Cuma ada beberapa customer kami kan ada yang di microwave dulu biar dalam keadaan hangat gitu kan ya Mbak ya. Sama ada yang di oseng sama di mix sama beberapa apa namanya masakan mereka gitu kan. Ada yang dibikin di mix sama mie gitu, ada di mix sama telur gitu-gitu. Yang nggak apa-apa sih itu menurut aku malah jadi apa ya? Jadi opsi gitu kan, opsi buat ibu-ibu rumah tangga gitu kan untuk bikin makanan sehat di rumah. Iya, betul ya. Supaya juga keluarga bisa menikmati makanan sehat dengan cita rasa yang nikmat juga tentunya. Iya, betul, Mbak. Mas Kamal, kalau kita berbicara soal ikan kan sebenarnya banyak banget jenis ikan ya. Betul. Kenapa akhirnya Mas Kamal memilih ikan bandeng? Dan ini gimana ceritanya Mas Kamal yang tadi cerita dari perbankan terus akhirnya tiba-tiba kok punya ide selain berangkat dari keprihatinan tadi kok tiba-tiba punya ide pengen bikin bandeng yang siap konsumsi yang nutrisinya juga terpenuhi. Kenapa tiba-tiba tercetus ide tersebut Mas? Mungkin apakah karena ada dorongan dari orang tua kah, atau mungkin memang Mas Kamal sendiri juga hobi makan ikan bandeng atau seperti apa Mas Kamal? Balik lagi ya Mbak, tadi terkait kita kan sebelumnya udah riset ya untuk beberapa ikan. Kebetulan kita juga penyuka ikan bandeng ya. Suka sama ikan bandeng. Terus juga untuk apa manfaat-manfaatnya kan ikan bandeng itu kan luar biasa ya. Di samping bisa jaga janin untuk ibu hamil, ikan bandeng juga itu bisa itu rendah kolesterol, juga bisa meminimalisir sakit jantung. Ya. Berdasarkan riset di Jepang, kalau 1 minggu kita konsumsi ikan bandeng bisa meminimalisir sakit jantung kita sih. Gitu ya. Ya itu manfaatnya baik juga ya untuk cuma tubuh. ini yang belum diedukasi kan. Jadi kan kebanyakan masyarakat kita lebih konsumsinya ke ayam. Ayam bagus, cuma kan maksud aku kan kita harus imbangin sama protein di ikan itu sendiri. Kita lihat aja di di luar itu ikan udah banyak banget sih kalau misalkan untuk diolah ya, ada yang dibikin steak, ada yang dibikin olahan pasta gitu kan. Kenapa kita yang merupakan negara maritim dengan tingkat perairan yang luas gitu kan, salah satu negara nomor 2 yang paling luas untuk perairannya, kenapa kita nggak memanfaatkan itu gitu kan? Ya itu sih. Di samping itu kan ikan bandeng itu kan bisa dikonsumsi siapa aja. Dari tingkat umuran nggak ada ini sih, nggak ada pelarangan. Batasan-batasan ya. Ya.
Oke, artinya sekali lagi semua bisa menikmati. Betul. Dan juga ternyata di balik ikan bandeng ini ada banyak nutrisi yang bisa kita dapatkan, Betul, Mas Kamal. Nah, tadi Mas Kamal juga cerita pasti melakukan riset, termasuk Betul. juga untuk pengemasannya. Ini kan menjadi suatu tantangan ya Mas ketika mengemas apa namanya jenis makanan basah, kemudian dibikin awet tanpa adanya bahan pengawet. Ini kan tantangannya luar biasa. Iya. Kesulitannya ada nggak, Mas Kamal? Banyak sih, karena kita kan sebelumnya beberapa kali lakukan trial kan ya. Trial entah itu dari segi ikannya ya. Ikan itu dalam keadaan goreng, dalam keadaan di presto, dalam keadaan mentah gitu kan. Dengan bahan baku apa? Karena kan kita kalau misalkan pengalengan itu nggak bisa semua produk itu dikalengin gitu kan. Harus ada uji risetnya dulu untuk pengalengan gitu kan. Kita ada beberapa kali dari segi kuantiti kita juga itu udah berapa kali ya kita sampai error gitu kan, tapi ya tetap kita perbaiki terus itu kan sampai akhirnya jadilah Bandeng Rawe ini. Oke, berarti memang prosesnya cukup panjang ya Mas, yang nggak langsung ketemu gitu aja. Karena kalau saya boleh bilang luar biasa, bandeng bisa awet 1 tahun itu jangka waktu yang cukup lama, apalagi diklaim tidak menggunakan bahan pengawet. Betul. Baik, Mas Kamal, Bandeng Rawe ini tadi terbuat dari ikan bandeng dicampurkan, diinovasikan dengan berbagai jenis cabai yang akhirnya jadi beberapa varian dari Bandeng Rawe. Ini inovasi cabai ini lahir dari Mas Kamal juga kah atau mungkin karena permintaan pasar atau seperti apa Mas Kamal? Pertama kita ya tadi itu sih lihat permintaan pasar yang pertama itu. Kemudian juga kita kan sebelumnya kita riset, ada beberapa kita sebelum bikin ada Bandeng Rawe, kita bikin kuah gitu kan, tapi nggak untuk uji labnya itu nggak masuk gitu kan. Untuk cabai sendiri kan, apalagi Indonesia itu kan dominan itu perempuan ya, untuk gendernya ya. Perempuan dominan itu suka pedes gitu kan. Ya jadi kita ambil peluang di situ sih gitu kan. Apalagi kalau misalkan kita makan nggak pakai cabai, kalau orang Indonesia kayaknya belum makan kayaknya. Oke, jadi menyesuaikan permintaan masyarakat ya Mas, ya ternyata lebih banyak diminati untuk jenis Bandeng Rawe yang dilengkapi dengan macam-macam varian sambal cabai tadi. Betul. Kalau Mas Kamal sendiri untuk Bandeng Rawe ini kebanyakan dari mana Mas permintaannya? Dalam artian yang paling banyak mengkonsumsi Bandeng Rawe itu dari usia berapa? Kemudian biasanya apakah orang sekitar Jogja kah atau malah justru dari luar kota yang banyak mengkonsumsi dari Bandeng Rawe? Setiap daerah itu beda-beda pangsa pasarnya ya. Kalau untuk daerah Jogja itu lebih kebanyakan offline karena kita kan target kita kan untuk wisatawan. Nah, kalau untuk di luar Jogja itu banyak sih di Sulawesi, Kalimantan, Jakarta gitu kan. Karena kan untuk makanan siap saji itu apalagi di kota besar seperti Jakarta ya, yang dua-duanya misal suami istri itu kerja dua-duanya, mau nggak mau kan mereka harus ada stok makanan praktis, sehat, bergizi dan siap saji gitu kan. Nah, salah satu solusinya itu untuk range umurnya antara 25 sampai 30 tahun. Oke, 25 sampai 30 tahun. Dan sekarang ini juga banyak yang sudah membawa Bandeng Rawe ini bahkan keluar dari Jogja ya Mas ya? Keluar dari Jogja. Sebulan bisa produksi berapa banyak Mas Kamal? Sebulan kita bisa produksi minim ya. Kita minim bisa 4.000. Tapi 4.000 kaleng? Ya. Wow, dalam sebulan itu minimal Mas Kamal? Iya minimal, tapi kalau misalkan untuk permintaan kan banyak kan, jadi kita bisa, karena kan setiap 1 minggu kita batasin produksi itu 1.000. Jadi kalau ada permintaan banyak, ya otomatis lebih dari 4.000 itu. Oke, luar biasa ya. Ini dengan tadi awalnya mungkin Mas Kamal juga memang hobi makan ikan, kemudian dengan melakukan riset dan seterusnya ternyata bisa sampai memproduksi 4.000 kaleng per bulannya. Ini kan 2 kemasan Mas Kamal, kaleng sama kotak ya ini. Bedanya apa Mas Kamal? Ya kalau untuk yang kaleng sendiri itu kan kita target market kita kan lebih ke online. Jadi kan nggak semuanya kan langsung suka kayak contoh nih kayak Jogja. Jogja itu kebanyakan pangsa pasarnya yang Lombok Abang. Yang Lombok Abang itu karena kan kebanyakan Jogja itu suka yang manis-manis ya. Kalau Jakarta yang manis-manisnya agak mengarah gitu ya, yang manis-manis gitu ya.
Kalau di Jakarta itu lebih ke mercon. Oke. Luar Jawa juga mercon gitu kan. Karena tingkat kepedesannya juga apa ya, tinggi gitu kan. Lebih ke situ sih. Kalau untuk paket yang 3 itu kan kita alokasikan ke oleh-oleh gitu kan. Alokasikan ke oleh-oleh. Jadi mereka ke Jogja itu apa namanya, nggak cuma wisata nih gitu kan. Mereka juga harus bawa Bandeng Rawe gitu kan. Karena Bandeng Rawe itu ya kita pengen brandingnya itu mencerminkan Jogja gitu Oke, kan. oke. Termasuk dari kemasannya juga nih, kalau saya lihat ada gambar-gambar ini ya Mas ya. Ada gambar Tugu Jogja, kemudian juga ornamen-ornamen wayang dan seterusnya ya Mas Betul. ini. Ini juga mungkin salah satu upaya untuk memperkenalkan Jogja ke luar sana. Betul. Oke. Dan ini Mas Marin, Bandeng Rawe sendiri walaupun ini belum dikategorikan apa namanya kita ekspor secara formal ya, alhamdulillah udah ada banyak permintaan dari luar negeri ya. Jadi lewat shipper gitu kan, ada dari Dubai, ada dari Belgia, ada dari Belanda, bahkan dari Jerman gitu kan. Oke. Cina juga ada. Gitu. Oke. Berarti Mas Kamal ini untuk sistem pemasarannya itu lewat apa aja Mas Kamal? Kalau untuk sekarang, untuk kedepannya kita, apalagi kondisi pandemi ini yang nggak pasti gitu kan, kita mau fokus di online gitu kan. Dan mungkin karena ini kan kita perizinan insya Allah untuk pertengahan April ini udah keluar. Kalau untuk industri kaleng sendiri itu kan harus wajib ada BPOM. Karena kalau kita mulai bisnis itu kayak perizinan itu sebagai aset buat kita, baik itu halal, baik itu BPOM, PIRT ataupun apa namanya Jogjamak gitu kan, itu sebagai aset kita gitu kan. Lah itu siapa namanya kita bisa nggarap pasar retail, perusahaan-perusahaan retail, dan kita rencana mau ke B2B. Nah, karena ya kenapa itu apa kita harus siapin bener-bener terkait di samping kualitas produk kita, perizinan itu juga harus lengkap dan legalitas juga harus ada. Oke, berarti lebih melengkapi lagi ya Mas ya untuk segala macam izin produksi, termasuk juga sekali lagi untuk menjamin keamanan dan kenyamanan dari para konsumen. Betul. Apa sih Mas yang paling menantang atau mungkin yang paling sulit dari produksi Bandeng Rawe ini? Entah dari pengolahannya atau mungkin dari pemasarannya, yang paling menantang di mananya Mas Kamal? Yang paling menantang ya, kalau dari segi produksi sih kami nggak ada masalah ya. Mungkin kayak tenis ya tadi yang saya jelasin kan terkait takaran, tapi udah kita evaluasi dan udah ada hasilnya. Kalau dari saya pribadi sih apa namanya marketing sih, marketing karena banyak masyarakat di luar sana belum teredukasi terkait Bandeng Rawe gitu kan. Pasti banyak yang compare itu dengan makanan kaleng ikan sejenis gitu kan, dengan apa klasifikasi yang berbeda tentunya gitu kan. Ya itu PR kita di situ. Kita pengen edukasi Bandeng Rawe itu beda loh sama yang sebelumnya udah ada gitu kan. Karena Bandeng Rawe itu siap saji. Di samping siap saji kita juga udah apa namanya tanpa bahan pengawet tahan 1 tahun gitu kan. Dan dari segi bahan baku pun kita berbeda gitu. Itu sih yang agak kita butuh effort lebih buat mengedukasi masyarakat di luar. Oke, lebih ke bagaimana konsumen ini bisa teredukasi dengan baik ya Mas ya, biar nggak salah kaprah nih. Betul. Beda produknya ya. Oke, Mas Kamal, kalau Mas Kamal sendiri melihat ini kan merupakan salah satu potensi yang luar biasa dari Jogja ya Mas ya, memberdayakan petani lokal, kemudian juga produksi sendiri sehingga akhirnya bisa menjadi salah satu oleh-oleh yang saya yakin juga bisa mengenalkan Jogja keluar sana. Mas Kamal, untuk target kedepannya nanti kira-kira Mas Kamal melihatnya seperti apa sih Mas, peluang usaha industri inovasi makanan ini bisa terus berkembang terutama mungkin bagi UMKM di Yogyakarta dan juga di Indonesia Mas Kamal, seberapa besar sih potensi ini bisa berkembang untuk terutama menopang perekonomian juga kita melihat dengan kondisi seperti ini? Tentunya ini kita lihat dari kasus pandemi ini aja ya. Dari beberapa sektor, untuk sektor pangan sendiri kan apa namanya dampaknya nggak terlalu besar dibanding sektor-sektor lain ya. Karena kan di luar prediksi di sana 2030 itu bakal ada apa namanya persaingan pangan gitu kan. Jadi setiap negara itu nanti ada persaingan tapi di industri pangan gitu kan. Lah kenapa Bandeng Rawe tercipta? Lah Bandeng Rawe tercipta sendiri itu kan menjadi solusi kita ke depannya, baik itu jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang gitu kan. Kalau untuk jangka panjang sendiri kan pasti ke depannya orang-orang itu
lebih pengen makanan yang praktis. Tapi di samping praktis itu banyak manfaatnya gitu Ya. kan. Lah itu Bandeng Rawe itu kita kita terus upgrade, apa yang kurang dari Bandeng Rawe kita terus evaluasi gitu kan. Dan kita yakin sih sektor pangan itu bisa jadi sektor yang benar-benar memperjuangkan ekonomi, apalagi dengan kondisi kayak gini ya. Oke. Itu sih, menurut aku Bisa gitu. menjadi penopang perekonomian ya Betul, Mas ya, apalagi betul. melihat kita punya banyak sekali potensi. Betul, Ini betul. baru satu Bandeng ya Mas ya, padahal Iya. kita punya banyak sekali kekayaan yang bisa dimanfaatkan, Betul. dioptimalkan. Iya. Oke. Oh Mas Kamal, mungkin juga untuk teman-teman yang saat ini masih mencoba untuk berinovasi dengan Iya. pangan dan apapun itu, ada nggak Mas yang mungkin mau disampaikan ke teman-teman di luar sana yang masih mungkin saat ini di tahap riset atau mungkin juga barangkali Iya. masih berusaha mencari apa sih kira-kira yang bisa dikembangin? Ada boleh tips and triknya atau barangkali juga yang bisa mereka ambil dari obrolan kita kali ini, kira-kira apa yang mau disampaikan Mas Kamal? Ini trik menurut saya ya, ini saya pribadi ya. Pertama ini sih kita terus bergerak gitu kan. Baik buruknya, salah atau benar itu kan bakal ketahuan kalau kita bergerak gitu Ya. kan. Kayak kondisi pandemi ini aja sih pasti semua sektor itu terdampak gitu kan. Dan kita ibarat roda. Kalau roda kita bergerak terus, otomatis roda nggak mungkin di bawah terus kan. Otomatis bakal jalan ke tengah gitu kan. Dan yang kedua banyak silaturahmi, itu yang paling penting. Oke. Nah, karena dari kita silaturahmi kita ketemu orang baru, kita ketemu, mungkin dari situ kita bisa kerjasama, entah itu kita mungkin di bidang yang lain, Iya. bukan produk kita gitu kan. Dari situ sih banyak sih itu manfaatnya. Karena saya sendiri prinsip bisnis saya itu, saya setiap 1 minggu usahain bersilaturahmi ke rekanan bisnis, paling enggak ya minimal 1 minggu sekali lah minimal Oke. gitu, dengan orang yang berbeda gitu kan. Itu sih saya sih konsepnya. Oke, jadi jangan menutup diri ya Mas Ya, ya. betul. Semakin banyak kita mungkin build relasi, semakin banyak juga yang bisa kita pelajari. Baiklah, Mas Kamal, mungkin harapannya sebelum kita akhiri obrolan kita kali ini, karena nggak kerasa udah hampir 45 iya. menit nih ya. Wah, cepet banget. Cepet banget nggak kerasa. Ini apa Mas harapannya untuk Bandeng Rawe sendiri dan juga mungkin untuk UMKM di Yogyakarta? Harapan Mas Kamal seperti apa? Kalau untuk UMKM di Yogyakarta ya teruslah bergerak tadi saya sebutkan. Entah karena di sini ya saya sebenarnya sih saya bukan mengcompare dengan daerah lain, tapi untuk Jogja sendiri itu dari segi pemerintah itu benar-benar support. Dari sekarang kalau misalkan mau ada fasilitas halal, kita bisa cari tahu di Dinas Koperasi, Kementerian UMKM, itu bisa kita cari. Kemudian untuk legalitas haki, kita bisa di Kementerian Perdagangan, dan kita kalau mau MD kita bisa di LIPI gitu kan. Yang penting kita bergerak terus gitu kan. Kalau misalkan seperti Forbil ini bagus banget sih menurut saya sih, kayak menjadi jembatan buat yang sebelumnya saya sebutin kayak tingkat digital marketing di Jogja itu kan masih kurang kan. Mungkin ini bisa membuka masyarakat luas, mungkin bisa bantu kan bantu kita nggak harus dari segi materi juga, kita bisa bantu lewat tenaga ataupun dengan hal lain gitu kan. Dan untuk harapan Bandeng Rawe, saya berharap sih untuk Bandeng Rawe itu kedepannya bisa menjadi produk yang bermanfaat dan ada di meja-meja makan keluarga di Indonesia itu kan. Oke. Jadi menu wajib lah di situ kan. Dengan solusi-solusi yang ada seperti sehat, bergizi gitu, dan praktis tentunya. Oke, baik, terima kasih sekali Mas Kamal untuk sharingnya kali ini. Iya, terima kasih Yang jelas banget. ini tadi ya Masnya, praktisnya didapat, nutrisinya juga jangan sampai lewat ya. Iya, betul. Karena Bandeng Rawe ini selain juga mudah untuk dikonsumsi, ini juga tentunya punya banyak nutrisi yang baik untuk tubuh dan Iya. juga tentunya untuk keluarga Anda. Dan Mas Kamal juga terima kasih untuk tips and triknya yang boleh di-sharingkan pada kesempatan kali ini. Sama-sama, Mungkin Maria. kalau sekarang baru ada 3 varian, kita tunggu ya Mas ya, siapa tahu suatu saat Bandeng Rawe punya cita rasa sambal khas Nusantara dari Cabai Sampai Merauke ya. Amin, amin, amin. Oke, baik, terima kasih Mas Kamal. Ya, sama-sama. Sukses selalu untuk Bandeng Rawe, semoga terus Sukses. menginspirasi rekan-rekan yang juga terus mencoba untuk berinovasi dengan potensi yang mereka miliki. Terima kasih Mas Kamal, sukses selalu, dan juga terima kasih untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk terus menyaksikan bincang-bincang seru kita hanya di Foodcast for Bill Food Podcast. Billing for the future now. Thank you and bye-bye.